Dan hutan ini adalah hutan keramat, teman-teman. Jadi di hutan ini, teman-teman, pernah entah tahun berapa itu ya, dulu sekali pernah ditemukan seorang laki-laki dan perempuan itu meninggal, teman-teman. Meninggalnya itu tidak layak sekali, teman-teman, yang dimana orang kalau datang ke sini itu tidak boleh berbuat yang senonoh, ya teman-teman. Ada sebuah kejadian yang membuat orang itu menjadi kapok gitu ya. Tiba-tiba api itu membesar lalu menyambar orang itu. Ini ada tanah tapi kayak mungguan gitu ya, bisa dilihat tidak, teman-teman? Jadi tanah ini agak tinggi gitu daripada yang lain ya. Astagfirullah. Siapa itu?
merinding. Jadi tenda saya sudah saya berdirikan ya teman-teman, dan ini benar-benar horor tempatnya teman-teman, luar biasa. Teman-teman bisa lihat sendiri, saya ada di tengah-tengah hutan ini ya. Teman-teman, ini di sini ada pohon besar, dan itu hutan teman-teman. Ini benar-benar real ada di dalam hutan saya teman-teman. Sebelum saya melanjutkan cerita histori teman-teman, saya mau membuat sebuah minuman ya teman-teman. Nanti akan saya ceritakan kenapa malam hari ini saya tidak masak. Kayak ada apa gitu teman-teman. Ini hutan besar ini teman-teman. Oke, saya akan membuat minuman dulu teman-teman. Malam hari ini saya akan membuat es kopi ya teman-teman. Karena cuaca panas, sudah 1 minggu lebih tidak ada hujan teman-teman. Ini malam hari ini luar biasa panasnya ya. Oke teman-teman, es kopinya sudah jadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Seger. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat, diberikan kelancaran rezekinya, diberikan kelancaran urusannya. Oh ya teman-teman, pada malam hari ini saya solo camping lagi teman-teman, dan ini tempatnya benar-benar luar biasa ya teman-teman. Luar biasa horor dan menyimpan sebuah histori yang sangat-sangat membuat kita ya miris. Oke, sebelum saya melanjutkan cerita histori pada malam hari ini, saya akan mengajak teman-teman untuk minum es kopi ya teman-teman. Es kopi. Saya tidak masak malam hari ini. Nanti akan saya ceritakan kenapa alasannya ya. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi begini teman-teman, saya pada malam hari ini berada di sebuah hutan ini ya, dan hutan ini adalah hutan keramat teman-teman, dimana di sini itu tidak boleh menyalakan api kecuali hanya sekedar korek, itu kan sebentar ya teman-teman. Tapi kalau membuat api unggun, apalagi memasak, di sini tidak boleh ya teman-teman. Karena sebelum saya datang ke sini, tanya-tanya dulu dengan orang yang tahu tentang hutan ini ya teman-teman.
Kalau alasan lebih detailnya kenapa saya kurang tahu ya teman-teman. Cuma untuk api mungkin takut kebakaran salah satunya ya. Karena ini hutannya hutan padat ya teman-teman. Benar-benar padat pohon. Dan juga ini sudah ada 1 minggu lebih, bahkan 2 minggu ya, belum hujan ya teman-teman. Sangat berbahaya kalau kita membuat api unggun, takutnya nanti merembet. Dan untuk tidak boleh masak sendiri, saya berpikiran mungkin ini ya, karena beliau yang memberitahukan saya tentang hutan ini, keberadaan hutan ini, tidak mau memberitahukan ya alasannya kenapa. Cuma pada intinya mungkin kalau memasak di sini itu aroma-aroma makanan itu akan menyebar di sini, dan ya mungkin itu tidak baik lah, intinya akan mengundang sesuatu hal yang tidak baik. Jadi teman-teman, akan saya lanjutkan ya, tapi minum kopi dulu teman-teman, karena saya sedikit agak-agak merinding ya, agak-agak gagu ini, berat mulutnya untuk menceritakan ya teman-teman. Mari minum dulu teman-teman. Alhamdulillah. Jadi di hutan ini teman-teman, pernah entah tahun berapa itu ya, dulu sekali pernah ditemukan seorang laki-laki dan perempuan itu meninggal teman-teman. Meninggalnya itu tidak layak sekali teman-teman. Jadi meninggalnya itu dalam keadaan menyatu gitu atau gancet kan. Mohon maaf ya, ini agak sedikit tabu ya. Jadi gancet teman-teman. Dan punya usut ternyata mereka itu adalah sepasang kekasih yang berselingkuh ya teman-teman. Jadi sama-sama sudah mempunyai pasangan, yang perempuan sudah mempunyai suami dan yang laki-laki sudah mempunyai istri ya. Dan mereka sudah sama-sama punya anak teman-teman. Tapi kelakuannya ya seperti itu, sangat-sangat tidak terpuji ya. Dan usut punya usut, dahulu kalanya itu ada sebuah cerita ya teman-teman, sebelum hal itu terjadi teman-teman. Jadi sebelum itu terjadi dulunya katanya ini ya, mereka berdua itu adalah sepasang kekasih. Nah, sepasang kekasih karena tidak direstui oleh orang tuanya, dan akhirnya sudah sama-sama menikah, akhirnya sudah sama-sama punya anak pun, mereka berdua itu sering sekali ya berkontak-kontak melalui chat, melalui ya kadang ketemuan secara diam-diam teman-teman. Dan mungkin sebelum terjadi di sini, mungkin sudah banyak tempat yang mereka jadikan tempat untuk bertemu atau ketemuan gitu ya. Tapi saking apesnya mungkin ya, saking apesnya mereka datang ke tempat ini, sedangkan ini adalah hutan keramat ya teman-teman, yang dimana orang kalau datang ke sini itu tidak boleh berbuat yang senonoh ya teman-teman. Karena di sini tidak boleh menyalakan api, tidak boleh masak di sini. Ya intinya di sini itu tidak boleh yang aneh-aneh teman-teman. Nah, karena kejadian itu mungkin mereka tidak tahu ya kalau tempat ini adalah tempat yang dilarang untuk yang aneh-aneh ya. Jadi mungkin hari apesnya orang itu tidak ada yang tahu ya teman-teman. Sepandai-pandainya tupai melompat itu, kalau lagi apes akan jatuh juga ke dalam, ke tanah gitu ya teman-teman. Nah, jadi hari itu mereka berdua itu ditemukan dalam keadaan mohon maaf ini agak sedikit tabu ya, dalam keadaan tidak berbusana dan dalam keadaan menyatu gitu ya teman-teman. Dan barang intinya seperti itulah. Saya tidak bisa menceritakan detail karena itu agak sedikit tabu ya. Dan dulu ada orang ya teman-teman, nekat membuat api unggun di sini ya. Membuat api unggun di sini, dan itu tidak lama teman-teman. Ada sebuah kejadian yang membuat orang itu menjadi kapok gitu ya. Tiba-tiba api itu membesar lalu menyambar orang itu. Untung orang itu tidak kenapa-napa teman-teman.
Bayangkan apabila orang itu sampai terbakar. Untungnya orang itu tidak kenapa-napa, teman-teman, masih bisa selamat. Jadi oleh sebab itu saya kemarin diberitahu oleh seseorang tempat ini, dan saya tidak mau melanggar ya apa yang dilarang di sini. Jadi saya tidak ingin membuat api unggun di sini, teman-teman. Oleh sebab itu pada malam hari ini saya tidak memasak ya, teman-teman, karena saya tidak mau mengambil resiko hanya untuk membuat video gitu ya, resiko yang membahayakan saya sendiri gitu ya, teman-teman. Merinding. Nah, jadi demikian teman-teman yang bisa saya ceritakan. Nah, dari kejadian itu saya berharap bisa menjadi sebuah pelajaran untuk saya pribadi dan juga teman-teman yang ada di rumah ya, bahwasanya apa yang dilarang di agama itu sebaiknya janganlah kita melanggarnya ya, karena kita selain menyakiti diri kita sendiri, kita juga akan menyakiti orang-orang yang berada di samping-samping kita, seperti keluarga kita dan orang-orang terdekat kita. Astagfirullahaladzim, mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu ya, teman-teman. Oke, sekian dulu yang bisa saya ceritakan, teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Oke teman-teman, jadi saya mau ngecek ya, teman-teman. Saya memberanikan diri. Assalamualaikum. Ini jangan ditiru ya, teman-teman ya. Ini hutan, real hutan padat ya. Ini real hutan, teman-teman, jadi padat tumbuh-tumbuhannya, sangat berbahaya ya. Assalamualaikum. Tiba-tiba bau wangi ya. Bau wangi sekali, teman-teman. Saya merasa merinding sampai kepala-kepala ya, dan dingin. Meski tidak ada fenomena apa-apa, tapi saya merasakan merinding gitu ya. Yang saya rasakan merinding. Kayak ada apa gitu. Dan senter kita sebenarnya ini udah paling terang ya, cuma entah kenapa terasa gelap. Astagfirullah. Kenapa gelap sekali ya? Oh, ternyata masih bisa. Tadi step down ya, teman-teman. Jadi pantasan gelap sekali. Allahu Akbar. Oh, itu lampu tenda kita masih kelihatan, teman-teman.
Assalamualaikum. Ini apa ini ya teman-teman? Kok ada apa? Ini ada tanah tapi kayak mungguan gitu ya. Bisa dilihat tidak teman-teman? Jadi tanah ini agak tinggi gitu daripada yang lain ya. Suara apa itu? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Hah? Ada yang dengar tidak? Wah, tiba-tiba bau tidak enak teman-teman. Wah, tiba-tiba bau nggak enak terus mual. Astagfirullah. Tadi tuh setelah saya mendengarkan suara di sana, tiba-tiba bau menyengat busuk gitu ya. Terus mual kayak mau muntah gitu teman-teman. Entah pertanda apa itu ya, saya nggak tahu. Tiba-tiba deket tenda tadi ada suara orang kesakitan. Kayak ada orang berjalan.
Eh, siapa itu? Luar biasa. Tenda kita ada yang goyang-goyang, teman-teman. Kayak ada orang jalan. Kayak orang jalan. Kayak ada orang jalan. Siapa di sana ya? Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apa ada yang nggak terima ya? Kita camping di sini ya. Astagfirullah. Barusan saya melihat kayak ada mata tapi cuma satu. Di sana itu, teman-teman. Astagfirullah. Tadi itu saya melihat kayak ada mata tapi cuma satu, terus merah gitu, teman-teman. Astagfirullahaladzim.
Apa tadi teman-teman? Kayak ada yang berjalan. Kok hilang? Lampu di luar. Kedip-kedip. Tolong. Tolong. Apa tadi? Pulang aja teman-teman.